Cinta. Ya, karena cintalah dunia serasa indah. Karena cintalah dunia serasa milik berdua. Karena cintalah hidup tak lagi terasa hampa. Hidup bersama dengan orang yang kita cintai tentunya adalah angan-angan dan cita-cita pasangan di seluruh dunia. Hingga tujuannya adalah menikah dan mengucapkan janji setia sehidup semati di depan pemuka agama dan dicatat oleh negara. Tentunya kebahagiaan akan menjadi terasa lengkap. Namun, tak semua pasangan suami istri di dunia ini yang cerita cintanya berjalan dengan mulus bagaikan cinta permaisuri di negeri dongeng. Dan ketika seorang istri sudah dikhianati cintanya oleh suami, rasa sakit luar biasa sangat dirasakan oleh pasangan yang dikhianati. Dan yang lebih hebatnya lagi, ada wanita yang berusaha menyembunyikan masalah rumah tangganya dari siapapun karena menjaga nama baik suaminya. Ya, seperti itulah yang dilakukan oleh Riri Fairuz yang kuat menyembunyikan masalahnya selama 2 tahun lebih kepada keluarga. Lalu apa yang menjadi alasan Riri Fairuz berusaha menutup-nutupi masalahnya selama 2 tahun hingga mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Utara? Kalau kita lihat di sini memang pasti ada alasan kenapa seseorang sampai nggak menceritakan apa yang menjadi pengalamannya. Biasanya kalau orang punya masalah kan rasanya pengen cerita, ya udah nggak tahan pengen cerita nih. Tapi kenapa dia sampai berniat untuk nutupin, pasti kan ada tujuan untuk menjaga perasaan dan bisa dikatakan menjaga nama baik lah, bisa dikatakan begitu. Jadi menjaga nama baik dari suaminya. Jadi dia benar-benar menjaga supaya apa yang mereka alami di dalam rumah tangga tuh nggak sampai keluar di media. Apalagi dia tahu mungkin perempuan yang menjadi pasangan suaminya atau bisa dikatakan perempuan lain ini merupakan sosok yang cukup ada nama lah, public figure gitu. Jadi dia mungkin juga khawatir keluarganya pun terseret-seret ataupun anak terseret-seret, jadi pertimbangannya itu sangat banyak. Yang jelas, kebayang nggak sih ketika kita punya masalah dan kita nggak bisa cerita ke siapa-siapa, kita cuma tahu bahwa hal itu kalau sampai tersebar bisa berbahaya ataupun mempengaruhi nama baik suamiku, bisa berpengaruh juga ke anak-anakku, bisa pengaruh juga ke diriku gitu. Jadi dia nggak bisa cerita ke siapa-siapa, jelas hal itu akan membuat dia sangat tertekan gitu. Secara emosional, lebih kepada rasa dikhianati, rasa kecewa, perasaan sedih dan tidak berharga, seakan-akan apa aku udah nggak cantik lagi, apa emang rasa sayangnya berubah, atau mungkin sebenarnya lebih kepada kenapa hakku sampai harus diberikan ke orang lain. Kadang-kadang juga ada perempuan yang merasa, ataupun laki-laki yang menjadi, bisa dikatakan laki-laki yang mengalami perselingkuhan ya, perempuan atau laki-laki yang mengalami perselingkuhan, mereka sering menyalahkan diri sendiri, "Emang aku kurang apa sih? Kemarin-kemarin tuh kok melakukan apa sampai, dikhianati seperti ini?" Begitu. Rumah tangga antara Ayus dan Riri Fairuz kini diambang kehancuran dan di ujung tanduk. Ya, bagaimana tidak? Kini kesabaran Riri Fairuz seolah telah habis untuk menunggu perubahan yang berasal datang dari Ayus. Yang kabarnya Riri Fairuz telah beberapa kali memaafkan Ayus, namun kembali berbuat kesalahan yang sama. Lalu, menurut psikolog, hal-hal apa yang melatar belakangi seseorang berselingkuh? Nggak ada alasan pasti sebenarnya, jadi nggak bisa menjamin apakah kejenuhan itu berpengaruh dengan perselingkuhan ataupun, eee, rasa bosan dengan fisik, ketidakpuasan dengan fisik pasangan bisa langsung berkaitan dengan, tindakan perselingkuhan ataupun, putusnya sebuah komitmen. Tapi yang jelas selalu diawali dengan tempat dan orang yang salah gitu. Tapi kalau pada umumnya orang tuh hampir nggak mungkin kepikiran suatu hari aku mau selingkuh atau mau punya istri 2 atau mau punya suami 2 gitu, kayaknya hampir nggak mungkin gitu. Tapi ketika mereka merasa ada masalah dan ditambah ada, waktu, ada tempat dan orang yang salah, akhirnya terjadi perselingkuhan itu. Betul, jadi memang, dapat dikatakan ketertarikan fisik itu dipengaruhi oleh 3 hal. Jadi pertama familiarity, yaitu, gimana kita familiar sama orang yang kita sering temuin,
yang kelihatannya tuh makanya orang suka bilang ya kalau misalnya mukanya mirip tuh jodoh, karena memang kita nyaman sama orang yang mukanya mirip, karena tiap hari kan kita pasti ngaca ya, jadi seseorang yang dirasa lebih familiar itu lebih menarik buat kita. Yang kedua, proximity, jaraknya sering ketemu gitu. Jadi kalau memang proximity, tetangga depan kah, atau teman satu kerjaan kah, atau sering melihat di media sosial, itu kan juga bisa dikatakan jaraknya sekarang kita nggak bisa ngukur dari dunia nyata aja ya, dari dunia maya pun kita bisa ukur jaraknya gitu. Jadi ketika dia ketemu terus dan akhirnya jadi familiar, mereka akhirnya juga timbul ketertarikan gitu. Makanya suka ada cinlok nih kalau memang lagi di artis-artis yang lagi syuting bareng gitu. Jadi terus yang terakhir adalah proximity, familiarity, sama tadi similarity. Jadi ada 3, proximity, familiarity, dan similarity. Jadi similarity adalah ketika kita menemukan kecocokan, kesamaan, seperti ketika kita suka hal-hal yang mirip, makanan yang kita suka seleranya sama, olahraga yang kita suka seleranya sama, gaya hidupnya juga mirip-mirip. Nah, itu akan semakin menimbulkan perasaan suka begitu. Maka jika seorang lelaki memutuskan untuk berselingkuh dari istri atau pasangan sahnya, maka dari pihak perempuan yang memutuskan untuk berselingkuh dengan seorang laki-laki yang telah beristri juga memiliki alasan-alasan dan faktor-faktor yang melatar belakangi hal-hal perselingkuhan dapat terjadi. Lalu apa saja latar belakang dan alasan-alasan sehingga seorang perempuan lajang mau berselingkuh dengan seseorang pria yang jelas-jelas telah memiliki pasangan sah? Biasanya ketertarikan itu kan balik lagi karena 3 hal ya. Faktor usia lebih berpengaruh karena kalau memang ada hal lain yang menjadi motif dari seseorang. Misalnya saja apakah dia memang mencari orang yang lebih mapan kah? Lebih gemong kah, ataupun dulu semasa perkembangan dia di masa kecil ada masalah daddy issue kah, jadi dia merasa kurang attachment, kurang dekat, kurang ada sosok ayah, jadi dia mencari sosok ayah di luar. Tapi motif-motif lain banyak ya, nggak hanya satu hal itu yang bisa menjadi alasan kenapa seseorang mencari atau bisa menerima orang lain yang lebih senior misalnya. Tapi bisa jadi juga kita kan nggak tutup mata ya, biar gimana kan balik lagi tadi masalah fisik itu sangat menentukan. Apakah memang orang yang lebih tua juga banyak yang merawat diri dan masih bisa tampil awet muda nih. Berarti kan kalau misalnya memang masih tampil awet muda, masih secara fisik masih menarik dong gitu. Jadi kita nggak tutup mata sama hal itu juga. Gitu. Jadi pasangan asmara dari seorang pria yang telah memiliki istri tentu saja akan dihujat oleh masyarakat karena mencintai seorang pria yang telah beristri dengan sesadar-sadarnya tidak mencerminkan harapan masyarakat. Tentu saja bagi perempuan yang menginginkan cinta laki-laki yang telah beristri akan dicap sebagai pelakor atau perebut suami orang. Namun, apa alasan rasional dari seorang wanita mau memiliki hubungan spesial dan cinta terlarang bersama dengan seorang laki-laki yang telah beristri? Oke, jadi balik lagi ya, persepsi seseorang terhadap apa yang mereka lakukan itu kan sangat berpengaruh terhadap apa sih yang menjadi makna utama, motif utama mereka melakukan hal tersebut. Misalnya saja contoh nih, kalau memang dia fokusnya lebih ke rasa disayang, rasa diemong, rasa diurus gitu. Kayak misalnya kalau laki-laki yang lebih dewasa kan biasanya bisa lebih ngemong ya kalau ke istri gitu dibandingkan laki-laki yang seumur. Nah kalau memang menurut dia itu yang utama, kemungkinan besar dia akan bisa fokus ke hal itu selama hal itu masih terus ada gitu. Apalagi kalau misalnya juga fokusnya ke masalah uang misalnya, ya udah banyak juga perempuan yang berpikir aku yang penting di-provide, nggak usah mikirin dia sama orang lain atau bagaimana, yang penting dia tetap menjaga kebutuhanku dengan sesuai dengan utuh gitu, seperti itu. Tapi memang biasanya orang-orang yang pernah punya hubungan yang diawali dengan suatu hubungan yang kurang baik lah ibaratnya ya, nggak berjalan mulus seperti hubungan pada umumnya yang kenal sama-sama single, tapi ini kenal di saat salah satunya sudah punya komitmen dengan orang lain, kecurigaan itu mungkin tumbuh, yang mana dia merasa sama aku aja, sama istrimu aja bisa, kenapa sama aku nggak bisa gitu. Makanya tergantung dengan motif atau persepsi apa yang dia punya terhadap hubungan ini.
banyak juga kok yang merasa nggak peduli deh, yang penting aku jadi suami, jadi istrinya dia, yang penting aku menyandang status istrinya dia, misalnya kalau untuk orang-orang yang cukup ada jabatan ya, biasanya mereka akan merasa, yang penting aku jadi istrinya si, pejabat ini, terserah deh dia mau ngapain gitu, banyak juga seperti itu.